Saudara-saudara, mari kita mulai ibadah ini dalam percaya bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Mari silakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Saya menyapa yang ada di sini, juga yang mengikuti ibadah ini secara virtual di rumah. Kita ada dalam kondisi pandemi COVID, kita beribadah dari rumah, tetapi tetap berharap bahwa kita seperti ada dan menghadap Tuhan. Posisi dan segala sikap kita ketika beribadah, kita jaga dengan baik, dan biarlah lewat ibadah ini nama Tuhan dipermuliakan dan kita diberkati. Tema kita hari ini saudara-saudara adalah pendidikan integritas. Pendidikan integritas. Karena itu nats pembimbing terpilih dari Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-37. Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-37, firman Tuhan berkata demikian. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikian nas pembimbing. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat sebuah rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Saudara-saudara, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah. Sejenak kita merenungkan seluruh dosa dan kesesatan kita. Dengan jujur kita mengaku itu di hadapan Tuhan Allah dan memohon pengampunan daripadanya. Mari kita ambil saat teduh untuk pengakuan dosa dan permohonan pengampunan. Ya Tuhan Allah, kami datang kepadamu saat ini. Sungguh-sungguh kami sadar bahwa kami orang berdosa yang tidak mengindahkan kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami melakukan banyak sekali hal yang tidak berkenan kepadamu. Kami mohon, kasihanilah kami dan ampunilah kami.
Seringkali Tuhan menemukan kami tahu tentang apa yang benar, tapi kami tidak melakukannya. Sucikanlah kami Tuhan. Dan kami percaya hanya padamu ada pengampunan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Saudara-saudara, sebagai salah seorang hamba Tuhan Yesus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas di hadapan Allah. Bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya lah membusuk langit kasih yang kekal. Habis hujan tampak langit bagai janji yang teguh, di balik duka menanti langit kasih Tuhanmu. Jika badai menyerangmu, awan turun menggelap, carilah di atas awan langit kasih yang tetap. Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah beri janjinya, jangan lagi kau gentar. Habis hujan tampak langit bagai janji yang teguh, di balik
kasih Tuhanmu. Kita bermazmur untuk Tuhan menurut Mazmur 67. Kita membacanya bersahut-sahutan. Saya baca bagian-bagian ayat yang tercetak keluar, dan saudara-saudara membaca bagian-bagian ayat yang tercetak ke dalam menurut Mazmur 67. Untuk itu sejemput jemaat Tuhan berdiri. Nyanyian syukur karena segala berkat Allah untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, Supaya jalanmu dikenal di bumi. dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai. Sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Demikian Mazmur. Bila badai hidup menerpangmu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Menyala takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan dan melindungimu tetap teguh, dan melindungimu tetap teguh. Mari silakan duduk semuanya. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami di waktu di mana kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh kekuatan Roh Kudus-Mu, biarlah Engkau mengarahkan seluruh pikiran dan hidup kami kepada pemberitaan ini. Karena hanya dengan kekuatan Roh Kudus-Mu lah kami mampu mengerti firman-Mu dan melakukan kehendak firman-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar di dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, di kesempatan minggu hari ini tema yang ditetapkan oleh Majelis Sinode Gemit di bulan pendidikan ini, yaitu pendidikan integritas. Pendidikan integritas. Pembacaannya terambil dari Injil Matius pasal 12 ayat 33 sampai ayat yang ke-37. Injil Matius pasal 12 ayat 33 sampai ayat yang ke-37. Firman Tuhan berkata demikian. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal.
Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Shalom. Shalom buat kita semua. Saya berharap saudara sementara dalam sukacita sekalipun di tengah-tengah pandemik, dan saudara-saudara masih beribadah dari rumah. Kita jaga begitu rupa supaya dalam ibadah seperti apapun dan dimanapun, semua itulah yang terbaik yang kita mau persembahkan kepada Tuhan. Bulan Juli ditetapkan oleh Majelis Sinode Gemit sebagai bulan pendidikan, dengan maksud supaya bukan sekedar kita melihat tanggung jawab pendidikan kita di rumah, di gereja, tetapi sudah sejauh mana kita mengimplementasikan pendidikan yang kita dapat. Khusus untuk tema hari ini adalah pendidikan integritas. Pendidikan integritas. Saya mulai khotbah ini dengan bertanya kepada kita saudara. Pernahkah saudara bertemu dengan orang, berjumpa dengan orang, hidup bersama-sama dengan orang yang tindakannya tidak sesuai dengan kata-katanya, yang kata-katanya tidak sesuai dengan tindakannya? Pernah? Ya pernah. Dia juga mungkin bukan orang-orang yang jauh dari kita. Dia bisa saja orang-orang dekat, bisa suami, bisa istri, bisa pacar, bisa pimpinan, bisa bawahan. Kata-kata tidak sejalan dengan tindakan, tindakan tidak sejalan dengan kata-kata. Kita jumpa itu di mana-mana. Bahkan itu bisa terjadi juga pada kehidupan orang-orang beriman, oleh orang-orang percaya. Lalu kalau memang saudara pernah menemukannya, pertanyaannya yang lebih kira-kira begini. Apa yang akan saudara katakan? Atau dalam pengalaman saudara, waktu berjumpa dengan orang yang berkata lain dari perbuatannya, apa yang ingin saudara katakan? Atau yang sudah pernah saudara katakan? Kesimpulan kecil apa yang ingin saudara nyatakan? Saya catat 4. Mungkin saudara akan mengatakan lebih dari itu, tapi saya catat 4. Pertama, kalau ada orang yang tindakannya berbeda dengan kata-katanya, kemungkinan besar gila. Omong lain, bikin lain. Ya gila. Atau yang kedua saudara-saudara, munafik. Munafik. Tahu munafik kok? Nah coba angkat tangan yang munafik. Ada duduk dekat saudara. Atau yang ketiga saudara-saudara mungkin tidak paham sesuatu. Orang kalau tidak paham sesuatu, dia bisa berkata sesuatu yang tidak pas dengan keadaan atau situasi. Tindakannya pun pasti berbeda. Atau yang keempat saudara-saudara adalah orang yang berkata lain, berbeda dengan tindakannya, seringkali dilihat sebagai sebuah tindakan yang memalukan. Orang tua, teman, atau siapapun kadang-kadang bilang begini, bikin malu-malu saja. Orang seperti ini kok kamu buat begini. Ya kira-kira begitu. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang kata-katanya berbeda dengan tindakannya. Tema tentang pendidikan integritas. Mestinya kita pahami dulu apa itu pendidikan, apa itu integritas. Secara singkat saudara-saudara, saya ingin menyatakan kepada kita bahwa pendidikan itu artinya memelihara dan memberikan latihan-latihan. Pendidikan itu berkaitan dengan memelihara dan memberikan latihan-latihan. Dengan maksud supaya dengan memelihara, memberikan latihan-latihan,
Orang yang tidak bisa itu menjadi bisa. Yang tidak tahu jadi tahu. Dia makin mahir untuk sesuatu. Jadi kalau bicara tentang pendidikan, itu bicara tentang pemeliharaan. Bukan sekedar mengajar, tetapi dia sementara memelihara. Untuk sesuatu sekarang dan juga masa depan. Disertai dengan latihan-latihan. Lalu apa itu integritas? Kalau lurus-lurus saya baca dari kamus. Integritas itu artinya sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh. Sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Ini kualitas kehidupan. Yang menunjukkan kesatuan yang utuh. Apa yang utuh? Yang utuh antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu kemudian akan memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Jadi kalau kita gabung dua kata tadi, pendidikan dan integritas, pendidikan integritas, maka itu berkaitan dengan sebuah tindakan, memelihara, melatih, dan kemudian diharapkan yang dilatih dan diajar itu memiliki sebuah atau menunjukkan sebuah kesatuan yang utuh dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Memancarkan sebuah kewibawaan dan kejujuran. Saya kira ini menjadi catatan awal dari khotbah ini. Selanjutnya saudara-saudara, kita membaca tadi Matius pasal 12 ayat 33 sampai 37. Dengan latar belakang yang ada di dalam teks itu langsung kalau kita baca dari ayat 22. Yesus dan Beelzebul. Saudara, ini menarik, kenapa? Karena Tuhan Yesus menyembuhkan orang tuli dan bisu karena pengaruh roh jahat. Dalam kisah sesungguhnya begitu. Ada orang kerasukan roh jahat, membuat dia tuli bisu, Tuhan Yesus menyembuhkannya. Saudara, ketika saudara lihat ada keadaan begitu di mana orang yang sakit ditolong. Apa sesungguhnya yang ada dalam hati saudara? Apa yang ingin saudara katakan kepada orang lain? Syukur, puji Tuhan, luar biasa. Saya kira itu yang paling banyak dikatakan. Apalagi ini yang Yesus lakukan sebagai sebuah bentuk kemenangan atas kuasa jahat. Tapi apakah semua orang yang melihat itu kemudian mengatakan sama dengan pikiran saudara tentang syukur, puji Tuhan? Tidak. Justru ketika Yesus menyembuhkan ini orang terjadi pro kontra malah. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ada yang bilang baik, ada yang bilang tidak baik. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Lalu dasarnya ada di mana saudara-saudara? Dasarnya adalah karena tidak paham. Ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan bahkan keluarga Yesus menyebutkan bahwa Yesuslah yang kerasukan roh jahat. Ini kan bermasalah saudara-saudara. Ini hal yang berbahaya ini. Hal yang saya kira tidak gampang. Untuk mereka harusnya cepat-cepat ambil kesimpulan begitu. Ini hal yang saya kira terlalu bahaya. Para ahli Taurat dan orang Farisi baru saja mengatakan satu hal yang mengerikan tentang Tuhan Yesus. Sikap dari Tuhan Yesus itu ini menjadi sesuatu yang dipertentangkan oleh ahli Taurat, oleh orang Farisi. Nah, saudara-saudara, lalu bagaimana sikap Yesus ketika mereka menentang itu? Yesus ingin menyatakan sesuatu sebagai pesan, bukan saja bagi mereka, tetapi bagi kita semua yang hari ini ada. Saya catat 1-2 hal untuk kita renungkan. Keadaan hati manusia dapat dilihat dari kata-katanya. Ini yang Yesus mau katakan. Ini sekaligus untuk memberi jawab terhadap tema ini. Keadaan hati manusia dapat dilihat dari kata-katanya. Pohon yang baik itu dilihat dari buahnya. Karena itu kalau buah itu baik, pohon itu pasti baik. Kalau pohon itu tidak baik, buahnya tidak baik.
Kata-kata yang baik menunjukkan bahwa pohon itu baik. Kalau kata-kata tidak baik, pohon itu tidak baik. Bagaimana kaitan dengan orang Farisi dan ahli Taurat ini? Mereka baru saja mengatakan sesuatu yang mengerikan tentang Tuhan Yesus. Dari ketidaksukaan mereka dan dari ketidaktahuan mereka. Saudara-saudara, coba periksa apa yang kita katakan selama ini. Coba cek. Yang kita omong itu bahasa-bahasa baik atau tidak. Atau justru yang kita katakan itu bahasa-bahasa yang tidak baik. Penuh penipuan. Penuh dengan berbagai-bagai hal untuk menarik perhatian tanpa memperhitungkan banyak nilai. Orang-orang yang seperti ini tidak punya integritas yang baik. Integritas itu, saudara, tidak sekedar berurusan dengan kalau saya suruh A, bukan itu. Bukan itu saja. Integritas itu lebih dari itu. Dia tetap akan ada di dalam kebenaran. Sekalipun semua orang sudah tidak lagi memegang itu. Yang benar itu yang akan menjadi tumpuannya. Pikiran, perkataan dan perbuatan menjadi sebuah kesatuan untuk dia tetap ada dalam kebenaran walaupun kemudian tinggal dia seorang diri. Kata-kata yang keluar itu kemudian menunjukkan siapa diri kita, berintegritas atau tidak berintegritas. Tapi dalam tema pendidikan integritas, saya ingin mengatakan bahwa integritas itu bukan sesuatu yang dibawa langsung waktu kita lahir. Itu hasil dari belajar. Itu hasil dari latihan. Itu hasil dari didikan. Kalau sejak awal kita tidak melatih, kita tidak mendidik, tidak mengajarkan tentang integritas, itu mustahil kita atau anak-anak kita hidup dengan integritas yang kuat. Pertama. Bagian yang kedua saya ingin sampaikan saudara-saudara bahwa setiap orang mestinya bertanggung jawab atas ucapannya. Setiap orang mesti bertanggung jawab atas ucapannya. Kita ini kan manusia, ketemu banyak orang, berjanji untuk banyak orang, berjanji untuk Tuhan, berjanji untuk diri sendiri, berkata-kata di hadapan banyak orang, berkata-kata untuk 1-2 orang. Dan setiap orang mesti bertanggung jawab atas ucapan-ucapannya. Jangan sampai kemudian ketika ada masalah karena ucapan-ucapan, lantas kita bilang tidak, itu hari kan saya hanya omong-omong saja. Nah, omong-omong itu saudara mesti bertanggung jawabkan. Kadang-kadang dari yang omong-omong itu tanpa sadar kita telah melukai. Kadang-kadang dari yang ngomong-ngomong itu tanpa sadar kita telah menghancurkan. Hanya dari yang ngomong-ngomong. Setiap orang mestinya bertanggung jawab untuk itu. Dalam kata-kata itu saudara, kita berjanji menjadi orang Kristen yang setia. Dalam tradisi gereja kita kan ada CD. Mengaku iman di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk menjadi saksi Kristus. Kata-kata yang keluar itu mestinya kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan, kepada diri dan kepada sesama. Kita menyampaikan kata-kata kepada istri, kepada suami. Kita mengucapkan banyak sekali janji dan sumpah pada waktu diangkat jadi pegawai, ASN, tentara, bupati atau apapun, wali kota. Semua. Ini mestinya dipertanggungjawabkan. Itu bukan kata-kata kosong. Sebab pertanggungjawaban itulah yang menunjukkan integritas kita. Bahwa kalau kita pernah mengaku, kita pernah mengatakan bahwa saya tidak akan korupsi, saya mau bekerja dengan jujur, saya mau bekerja dengan baik. Itulah yang mestinya dipertanggungjawabkan. Saudara-saudara, justru keadaan kita sekarang tidak seperti yang diharapkan oleh pembacaan ini.
Setiap kali kita mengucapkan kata-kata sumpah, baik sumpah jabatan atau janji-janji di hadapan Tuhan Allah dan jemaatnya, kita gampang untuk mengingkarinya. Saya suka bilang begini, lebih susah orang langgar sumpah adat itu. Kalau orang pernah masuk rumah adat di kampung, terus dia pernah berjanji, situ dia takut langgar. Pertanyaannya, kenapa kalau janji di gereja dia gampang lupa, langgar, tapi kalau janji di rumah adat, takut. Karena saudara-saudara mereka takut kalau ada sesuatu ditimbulkan di situ. Berani langgar adat berarti kena denda, berani langgar adat berarti bisa kena masalah, sakit, bahkan sampai pada kematian. Itu menurut pikiran sejumlah orang. Sampai-sampai karena pikiran yang tertuju kepada itu membuat kita lupa sekali bahwa ketika integritas kita tidak bisa kita tunjukkan, kita melanggar janji kepada Tuhan, wih, risikonya kematian, saudara. Kematian kekal malah. Pikirkanlah itu. Karena itu saudara-saudara, yang ketiga saya ingin sampaikan begini, pesan teks ini. Janganlah mengucapkan kata-kata sebelum berpikir. Jadi sebelum dia keluar di mulut ini, dia mesti lari naik lewat otak dulu, baru turun di mulut. Ada orang yang omong duluan baru dia naik di otak. Nah itu yang biasa bawa masalah. Saudara pernah ketemu orang yang begitu, omong duluan baru di otak. Sudah maki ancur orang tertentu dulu, baru dia sadar bahwa ternyata yang di depan dia itu orang pun istri. Saudara bisa bayangkan dia pun kaget. Minimal dia terus dia berusaha mencari sejumlah alasan untuk itu. Karena itu omong pikir duluan. Dalam sebuah khotbah saya bilang begini, kenapa Tuhan Allah itu menciptakan manusia itu 2 mata, 2 telinga dan hanya 1 mulut. Ada banyak jawaban, tapi salah satu artinya kira-kira begini. 2 mata, 2 telinga, 1 mulut. Supaya lihat 2 kali, dengar 2 kali, baru omong 1 kali. Lihat ulang-ulang, dengar ulang-ulang, baru omong 1 kali. Tapi ada banyak orang ini yang tidak ada mata, tidak ada telinga, tapi dia pemulut 7. Omong lebih cepat dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dari apa yang dia pikirkan. Itu yang biasa jadi masalah seperti itu. Saya kira terlalu cepat ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengatakan sesuatu tentang Yesus. Kalau saudara baca di dalam Injil Lukas, saudara akan lihat, tentang kisah yang sama Yesus dan Beelzebul. Bagaimana juga termasuk keluarga-keluarga mengatakan Yesus ini gila. Tidak memahami sebuah konsep besar yang dibawa oleh Tuhan dalam misi penyelamatannya, tapi bicara dan memberi vonis. Telinga kurang mendengar, mata kurang melihat, dan tidak memahami konsep yang Tuhan bawa untuk penyelamatan. Makanya jangan ucapkan sesuatu kalau ternyata tidak tahu. Pikirkanlah duluan hal-hal yang ingin kita katakan. Pikir baik-baik. Sebab yang sudah kita pikirkan sekemungkinan besar bisa salah. Apalagi yang kita tidak pikir. Wah, itu mengigau dia pun nama. Pernah mengigau kok? Saudara bilang pernah. Kita tahu saya waktu tidur nggak tahu mengigau. Biasakan orang yang kasih tahu. Baik, keempat saudara saya ingin mengatakan begini. Kalau saudara mengucapkan sesuatu, supaya integritas itu betul-betul dinyatakan. Kalau saudara ingin mengatakan sesuatu, ucapkanlah kata-kata dengan memperhitungkan norma-norma yang berlaku. Ucapkanlah dengan memperhitungkan norma-norma yang berlaku. Norma-norma sosial, norma-norma agama. Kalau mau omong apa-apa, perhitungkan itu juga. Saudara, pernah kok saudara berkunjung ke satu tempat yang jauh dari tempat tinggal saudara? Pernahkah kok saudara pergi ke satu daerah baru, terus ada kerinduan sekali dalam hati saudara untuk belajar bahasa di situ? Hati-hati. Banyak yang punya pengalaman.
Kalau pergi ke daerah baru, pergi ke tempat baru, hati-hati. Karena bahasa-bahasa awal yang disampaikan kepada kita itu biasa yang paling pertama itu salam. Salam kalau dalam bahasa ini bagaimana? Dalam bahasa Timur seperti apa? Dalam bahasa Batak seperti apa? Bahasa itu biasa salam. Tapi selanjutnya kadang-kadang kata makian, Bapak. Kadang-kadang yang ajar kita itu bahasa-bahasa pemaki semua. Hati-hati. Apalagi kalau kita ketemu teman yang tukang apa ya, tukang bully, yang tukang main gila itu, oh, dia ajarkan kita sesuatu, hati-hati saudara. Bisa saja yang kita ucapkan kita tidak tahu kalau itu ternyata makian. Jadi saudara-saudara, ucapkanlah kata-kata dengan memperhitungkan norma-norma itu baik sekali. Kadang-kadang saudara-saudara di satu tempat untuk satu kata tertentu dia arti baik, tapi di tempat lain itu kata tidak baik. Ya ini kadang-kadang dimain-mainkan begitu untuk tertawa, untuk membuli dan lain sebagainya. Berikut saudara-saudara, pembacaan firman hari ini ingin menolong kita untuk memahami begini. Karena itu kuasailah dirimu dalam mengucapkan kata-kata. Kuasailah dirimu dalam mengucapkan kata-kata. Kuasai diri itu berlaku pada pikiran, perkataan dan seterusnya. Kenapa? Hal ini saya ingin bawa kita sedikit mengerucut. Karena sebagai manusia kita suka berjumpa dan sering sekali berjumpa dengan situasi-situasi yang berbeda-beda. Ada situasi yang aman. Tapi ada situasi yang penuh dengan kemarahan. Kita seperti mut-mutan begitu. Ada mood bagus dan ada yang tidak bagus. Dalam situasi yang berubah-ubah lagi, apalagi penuh dengan perubahan cuaca lah begini, anomali cuaca. Ada yang marah, ada yang benci, ada yang dendam, ada yang sakit, ada yang macam-macam di pun keadaan. Kuasailah dirimu dalam mengucapkan kata-kata. Kuasai pikiran, kuasai segala macam. Sebab kalau kita sementara emosi yang meluap-luap baru dipaksa bicara itu kita bisa bicara dengan bermasalah sekali. Tolonglah kuasai diri untuk itu. Sebab dari kata-kata itu saudara-saudara orang mengenal kita siapa. Bahkan Tuhan tahu kita siapa. Toh. Itu yang keluar, itu buah yang ada. Yang disenangi itu tidak disenangi. Yang baik atau yang tidak baik. Kuasailah dirimu dalam situasi apapun ketika saudara akan bicara. Yang terakhir saudara, saya ingin sampaikan kepada kita dalam pendidikan integritas ini supaya ada kesatuan antara pikiran, perkataan sekaligus juga dengan perbuatan kita. Bahwa setiap orang mestinya dapat menguji dirinya sendiri dari kata-katanya sendiri. Setiap orang dapat menguji dirinya sendiri dari kata-katanya sendiri. Sebelum orang lain mengatakan bahwa Pak Manobe itu baik kok tidak dari kata-kata yang disampaikan, mestinya itu kita mengadakan ujian bagi diri kita sendiri. Kalau kita dapat menguji apa yang kita katakan, kita bisa pastikan siapa kita sekarang. Uji itu pasti harus ada di standar uji. Bukan kehendak hati kita, tapi apa yang kehendak Tuhan mau. Sebab kadang-kadang kan yang kita mau itulah yang kita katakan. Padahal belum tentu yang kita katakan, yang kita mau itu adalah hal yang berkenan kepada Tuhan kan. Mestinya saudara-saudara tiap orang dapat menguji dirinya sendiri dari kata-kata yang diucap. Kadang-kadang saudara saya merenungkan bahwa kita ketika bertemu sahabat, teman, orang lain semakin banyak bercerita itu, coba pulang kita renungkan. Coba saya sarankan pada saudara sebentar kalau duduk ketemu sahabat bercerita, coba rekam. Habis dengar ulang, ada kemungkinan saudara. Kita bisa tapi, aduh kok bisa tadi saya ucap ini ya? Kok bisa? Iya memang bisa, kok ada mulut nah. Kadang-kadang orang lain bilang, tadi ada omong begini, tidak, saya tidak omong. Nanti ketika sudah kasih tunjuk rekaman dulu,
Aduh, kok bisa saya omong begini? Memang bisa karena tidak lewat otak. Saudara-saudara, hal ini penting. Dia belum bicara sampai dengan tindakan. Baru bicara soal kata-kata saja banyak kali kita suka susah lah itu. Apalagi kalau nanti sampai pada soal-soal praktis, sampai pada tindakan-tindakan nyata. Tuntutan ini sebuah tuntutan yang tinggi. Karena kualitas kita ada pada kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Jadi kalau kita bicara tentang integritas, kita bicara tentang kesatuan itu. Yang akan menunjukkan kualitas kita. Dan ini sebuah hasil dari mendidik, pendidikan, belajar, dan lain sebagainya. Jangan lupa saudara bahwa hal ini penting. Karena Tuhan menghendaki setiap orang yang dapat mempertanggungjawabkan semua yang keluar dari mulutnya. Semua yang keluar dari mulut. Bayangkan kalau yang keluar dari kita mulut itu hanya tipu. Bayangkan kalau yang keluar dari kita mulut itu hanya yang penuh dengan makian. Saya kira itu akan jadi masalah besar bagi kita. Mari pikirkan satu hal, saudara-saudara. Untuk soal ini. Tentang integritas. Apakah kita memang ada di jalan itu? Ingat sekali lagi, ini hasil dari apa yang kita belajar. Apapun yang keluar. Termasuk kata-kata kita. Apa yang tersimpan di dalam hati kita. Karena dari yang keluar itu orang mengenal apa yang ada di dalam hati. Tuhan memberkati kita. Amin. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Sungguh besar kasih-Mu buat kami Tuhan. Engkau berkorban bagi kami. Kami mengimani dan kami meyakini itu semua. Tapi seringkali apa yang kami imani, kami yakini itu tidak keluar dalam kehidupan kami, kata-kata dan tindakan kami. Tuhan tolong supaya hari ini kami lebih lagi di dalam Tuhan. Supaya kami tahu bahwa sebagai umat-umat tertebus, mestinya integritas itu menjadi bagian kami tiap hari. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk pengakuan iman sejemput jemaat Tuhan berdiri. Bersama semua orang percaya pada segala tempat, segala waktu, kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dengan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, diselibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerjaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, penuh campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Masih tetap dalam keadaan berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk semua yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami mensyukuri itu semua. Kami akan memberikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami. Kami tahu bahwa semuanya Tuhan punya. Kami berikan dari tangan Tuhan sendiri. Ajar kami juga akan memberi hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, dan yang kiranya berkenan kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Disampaikan pada saudara-saudara, persembahan dapat diantar ke gereja atau dapat transfer ke nomor rekening yang tersedia. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk.
jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kita satu hati dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa yang penuh dengan kasih setia, yang telah memberikan kehidupan dan pemeliharaan sempurna dalam hidup kami, menuntun dan menyertai kami hingga hari ini. Maha besar Engkau, terpujilah Engkau Allah. Dalam susah dan senang Tuhan tidak meninggalkan kami. Bapa di surga, kami mensyukuri semua itu. Tapi Tuhan tahu, oleh karena pandemi COVID dan kenaikan jumlah orang terpapar COVID di berbagai kota di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, termasuk di kota Kupang, ini membuat kami mesti beribadah dari rumah. Ini membuat kami mesti terbatas untuk banyak hal. Kami satu hati Tuhan, kami mohon tolonglah kami. Selamatkanlah kami dari ancaman virus ini Tuhan. Kalau ini ada kaitan dengan kesalahan dan dosa kami, ampuni kami Tuhan. Supaya biar kuasa Tuhan yang nyata itu menarik kembali kami ke dalam jalan-jalan penuh damai sejahtera. Kami berseru Tuhan, oleh karena banyak usaha telah hancur karena ini. Oleh karena banyak jiwa melayang karena ini. Oleh karena banyak orang berduka karena ini. Tuhan tolong kami, pimpin dan tuntun kami. Kami gelisah terhadap perkembangan dari virus ini. Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu. Nyatakanlah, karena kami tahu Engkau berkuasa dan mengetahui segala sesuatu. Terima kasih banyak Tuhan. Walaupun dalam keadaan terbatas dan melalui media ini, kami dapat beribadah bersama-sama. Tuhan memberkati semua jemaat yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Semuanya Tuhan berkati. Biar dalam damai sejahtera Tuhan kami menjalani hidup ini. Dalam semua hal. Dalam pergumulan pribadi dan keluarga. Untuk cita-cita, pekerjaan, pasangan hidup dan berbagai-bagai pengolahan hidup lainnya. Kami mohon Tuhan tidak tinggalkan kami sendiri. Bersama-samalah dengan kami. Pimpin dan sertai kami. Seluruh pelayanan gereja Tuhan. Kami taruh di dalam tangan kasih-Mu. Semua orang yang memberikan diri mereka, keahlian, talenta mereka untuk pelayanan-pelayanan ini, Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi seluruh perjumpaan kami di ruang-ruang ibadah secara virtual. Walaupun tidak ada yang melihat, tapi kami tahu bahwa Tuhan melihat kami. Supaya kami juga dapat memberikan yang terbaik. Kami menggumuli sejumlah hal dalam hidup kami. Kami minta Tuhan jangan tinggalkan kami.
bangsa dan negara kami, daerah kami taruh di dalam tangan kasih-Mu. Tolonglah kami Tuhan. Hari ini secara khusus kami rindu berdoa bagi jemaat yang mengalami ulang tahun sepanjang minggu ini. Bapak Yohanes Sengge, anak Immanuel Wijaya, Bapak Richard Temisela, anak Jeden Jacobi Haning, Ibu Moina Lai, Saudari Yuren Saudale, Bapak A.M. Krislayanto, Ibu Yulianti Bire, Bapak Yesaya Fanda, Ibu Erni Luciana Keldon, Bapak Aditya Arka, anak Giovanno Nge, Bapak Jimmy Ongko, Ibu Yuliana Lai, Bapak Denny Borel, Ibu Elsi Sianto, Bapak Ken Hogi Hobiono, Ibu Imelda Thomas, Ibu Hini Tanuni, Saudara Charles Gunawan, anak Richard Rikoni. Kami datang mensyukuri untuk penambahan usia mereka, mensyukuri segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan atas mereka. Dan sekaligus bersama-sama dengan semua orang yang mengasihi mereka, kami berdoa untuk sukacita, untuk kebahagiaan, untuk masa depan, dan untuk segala sesuatu yang Tuhan pandang baik bagi mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa, sertai dan berkati kami hari ini dan seterusnya. Akhirnya semua yang kami lakukan hari ini, semuanya kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sambil kami memohon Engkau memberi kelegaan bagi mereka yang berbeban berat, memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit, menghibur mereka yang berduka cita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita mengakhiri ibadah ini. Sejemput kita semua berdiri. Allah itu kasih. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Arahkanlah hatimu pada Tuhan, terimalah berkat-Nya.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus dan oleh persekutuan Roh Allah yang kudus, tinggal tetap menyertai saudara-saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai. 1, 2, 3. Shalom. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap berharap padamu. Kau tuntun langkahku